Saudara mahasiswa yang budiman, selamat pagi. Hari ini saya masuk ke ruang saudara lagi untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran kaitannya dengan pendidikan Pancasila. Saya akan kupas tentang ideologi-ideologi di dunia. Sebenarnya banyak sekali, tapi kami akan ambil beberapa, dan selebihnya saudara-saudara saya minta untuk searching ke Google Search agar lebih memahami dan memperdalam. Setelah itu Anda bisa membuat suatu rangkuman dan akan lebih meramaikan sebuah catatan-catatan tentang ideologi yang berkembang di dunia. Tentu tetap kita pada pikiran bahwa Pancasila sebagai ideologi negara bersifat terbuka dan akan bisa dilihat dan disandingkan dengan ideologi. Ternyata ideologi Pancasila mampu mensinergikan suatu pikiran menjadi suatu ideologi yang memiliki keseimbangan, yang pada suatu saat bisa disebut juga sebagai prismatika, seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD, bahwa Pancasila itu bisa menjaga keseimbangan, melihat sebuah ideologi yang berkembang di dunia yang saling bertabrakan itu. Dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa nantinya kita akan bahas secara pelan-pelan ya, agar kita lebih paham untuk melihat demi sedikit-sedikit apa kemudian keunggulannya kita itu apa ya, di dalam berideologi itu. Saudara-saudara, ideologi, jadi mohon maaf, ideologi, jadi ada tulisan yang sangat mengganggu. Seharusnya ini adalah ideologi. Tentu ini tidak kita permasalahkan, yang penting kita hari ini bisa bertatap muka untuk melihat makna dari apa yang saya sampaikan, bahwa saya ingin memperlihatkan bahwa kalau dibandingkan, Pancasila masih bertengger untuk mampu menghiasi pikiran kita menjadi sebuah negara yang memiliki ideologi yang sangat luar biasa. Ada disclaimer bahwa gambar, visual, foto yang ada di slide ini bukan merupakan karya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang mengkreasi, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Hakikat ideologi negara. Ideologi negara itu adalah nilai dasar yang disepakati oleh masyarakat, warga negara, dan yang ingin diwujudkannya dalam kehidupan bernegara. Jadi kehidupan bernegara itu memakai nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan mayoritas. Itulah yang akan dijadikan sebuah starlight, bintang pengarah, sebagai ideologi negara. Nah, ideologi itu sebenarnya adalah ilmu tentang cita-cita, ideas, gagasan, dan buah pikir. Ideologi juga dikatakan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi ada kepentingan tertentu untuk menyatukan pikiran agar kita tidak terjadi antagonistik dan sebagainya. Itu bisa aja pandangan yang dikembangkan. Jadi pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan untuk menjaga persatuan-kesatuan, untuk mengikat, jangan sampai terjadi perpecahan. Itu demikian. Ideologi juga kesatuan-kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Jadi ideologi itu memang mengantarkan kita aja peranata-merata kehidupan, dan kepentingan-kepentingan manusia itu dapat dipayungi dengan ideologi, sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang mengakibatkan perpecahan diantaranya. Ini ada Aldous Huxley. Ideologi itu adalah konsensus menurut dia, konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka itu. Artinya adalah mayoritas suatu warga di sebuah negara kemudian mempunyai nilai-nilai dasar tadi sebagai gagasan mayoritas, kemudian untuk apa? Untuk mewujudkan ya keinginan dari negara tersebut. Itu apa yang digambarkan oleh Aldous Huxley. Ini yang pertama yang saya ambil adalah ideologi liberalis. Kalau kita berbicara liberal, berarti ada konotasi bahwa liberalisasi adalah suatu katakanlah kebebasan.
Liberalisasi di sini diartikan liberal sebagai suatu paham kebebasan dalam perkembangannya, itu munculkan suatu isme politik ya, liberalisme di politik, liberalisasi di bidang ekonomi, bahkan di kebudayaan dan moral, liberal moral dan sebagainya. Itulah yang digambarkan di dalam liberalisasi itu, liberalis ya. Kemudian liberalis itu secara sederhana diartikan sebagai paham kebebasan yang berasal dari kata liberalis, itu dari Spanyol ya. Orang bebas, memiliki kebebasan. Nah, kebebasan itu kalau kita lihat ya diberikan kepada manusia sebagai makhluk bebas, sebebas-bebasnya. Kemudian kecenderungannya pada masalah yang didukung dengan pikiran rasionalisme dan materialisme serta individualisme, merupakan milik yang sangat tinggi dan berharga menurut dia. Rasional, material yang dimiliki individu milik individu itu bebas, dimiliki secara bebas semacam itu berbicara tentang liberalis. Lah, liberalisme itu juga bertolak kepada dasar hak asasi manusia sebetulnya yang dimiliki sejak lahir dan mutlak, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk kebebasan dalam mengejar kebahagiaan, kemudian juga melimpahkannya kekayaan material yang dimiliki itu jangan sampai dihaki oleh orang lain. Itu kebebasan kepemilikan. Demikian di liberal. Nah, ternyata liberalisme yang bebas tadi menimbulkan sistem kapitalisme. Akhirnya lahir juga suatu ideologi yang disebut dengan kapitalisme juga, isme kapitalisme ya. Yang sekarang ini yang timbul, yang sering menjadi perdebatan kita semua. Nah, ideologi liberal itu berkembang dari akar rasionalisme. Jadi rasio yang diutamakan. Jadi bahwa itu milik saya, ini punya saya, orang lain nggak boleh lah, begitu katanya itu, sehingga kebebasan kepemilikan semacam itu. Kemudian sumber kebenaran tertinggi telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu dalam segenap kehidupannya. Jadi itulah yang berkembang di ideologi liberal. Nanti saudara-saudara saya minta untuk juga mengkais-kais dari berbagai literatur atau mungkin dari Google atau apalah, gunakanlah gadget saudara-saudara untuk melihat lebih dalam ya. Ini adalah seorang orang bernama Adam Smith ya, bapak ideologi paham liberal kapitalis. Katanya beliau bahwa individual itu liberty dan dan social harmony, itu beliau sama mengatakan demikian. Oleh karenanya nanti di sistem kapitalistik juga begitu, individual lah yang lebih dihargai daripada yang sifatnya lebih berkelompok. Lah, tadi sudah dikatakan bahwa liberalisme itu membawa gerbong lahirnya kapitalisme. Ada seorang orang yang mengatakan bahwa sebetulnya apa kapitalisme itu? Kapitalisme itu sekelompok kaum burjuis, jadi burjuasi yang menguasai roda perekonomian kala itu, serta politik. Tentunya karena menguasai perekonomian, dia bisa menentukan segala arahnya ya secara politik dengan cara menghendaki kebebasan dalam mekanismenya sendiri ya, serta pencapaiannya. Dia ingin bahwa kapitalisme itu untuk menggapai sebuah keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sehingga kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonominya seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Lagi-lagi berbicara masalah kapital, mereka akan menggandakan kebebasan individunya untuk menggandakan keuntungan dari kapital yang dimiliki. Tidak-tidaknya demikian yang menjadi rasionalnya.
Nah, ciri-ciri kapitalisme itu pertama adalah pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Jadi pengakuan itu diberikan kepada masing-masing individu. Kemudian pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Jadi suatu misal ada kendaraan itu boleh dimiliki individu. Itu gambaran-gambaran dari kapitalisme yang mengarahkan kepada kepemilikan secara individual. Dan individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Jadi tidak perlu negara memaksakan mereka bekerja untuk di wilayah ini, tetapi secara individu dia memiliki kebebasan. Kemudian ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Jadi kalau kita berbicara mekanisme pasar adalah private competition, ya, privasi di dalam kompetisi. Nah, kalau bicara dengan privatisasi dalam kompetisi ini, maka yang kaya lah yang menang. Ya, yang memiliki sesuatu alat produksi mereka yang menguasai. Ini di zaman-zaman dahulu bahwa kapitalistik itu cenderung semacam itu, penguasaan alat-alat produksi sehingga semua dikuasai. Nah, ini karena apa? Kapitalisme menganut mekanisme pasar bebas, ya, pasar bebas. Kemudian pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi ini. Hanya lihat saja atau mungkin menjadi cap-cap aja yang memberikan cap atau memberikan legitimasi kepada pelaku-pelakunya. Motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Jadi ciri-ciri kapitalistik itu ideologinya adalah, motifnya adalah menggerakkan perekonomian. Tapi motivasi dibaliknya adalah menggandakan supaya uangnya akan menjadi banyak atau keuntungannya menjadi luar biasa. Masih ciri kapitalisme, manusia dipandang sebagai homo economicus. Jadi manusia itu adalah makhluk ekonomi yang pribadi, yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Itu gambarannya mereka. Jadi homo economicus, orang yang digambarkan secara hakikat bahwa dia adalah manusia yang economicus, yang mengejar ekonomi dan untuk keuntungan diri sendiri. Kemudian paham individualisme ini didasarkan pada materialisme, hedonisme, jadi warisan zaman Yunani kuno. Jadi karena kesenangan, karena ada materi, karena ada kesenangan, jadi mereka bebas untuk melipat gandakan uangnya dengan cara-cara mekanisme pasar tadi. Nah, di samping itu ada lagi ideologi yang tentunya ini bertolak punggung ini, ya, bertolak belakang. Jadi ada lagi sosialisme. Sosialisme itu saudara didefinisikan, sosialisme merupakan suatu, mohon maaf ini suatu teori ekonomi dan politik yang menekankan pentingnya peranan komunal, jadi kelompok, ya, dan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barangnya. Jadi di sosialisme itu negara memiliki peranan penting, bahwa peranan penting itu antara lain adalah menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang, sehingga individualisme tidak bisa tumbuh di ranah sosialisme. Itu yang terjadi. Nah, kemudian sosialisme menyatakan bahwa dia merupakan paham yang mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan individualis. Jadi dia mengangkat komunalitas daripada individualitas. Artinya sosialisme itu adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kalau yang tadi liberalis mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Tapi kalau Pancasila mensinergikan bahwa semua mendapatkan suatu perhatian dan keutamaan di dalam hidup ini. Kemudian ciri ideologi sosialisme itu adalah menciptakan masyarakat yang dapat saling bekerja sama dan memupuk solidaritas dengan hak-hak yang sama. Jadi ada penghargaan yang semacam itu di lini ideologi sosialisme. Kemudian ciri ideologi sosialisme juga tidak mengenal adanya kelas antara yang kaya dan maupun mohon maaf
maupun yang miskin, sehingga tidak ada yang disebut majikan maupun buruh, karena semuanya memiliki kesamaan dalam hak. Itu yang terjadi, saudara. Sekali lagi mohon maaf banyak tulisan yang demikian, tapi tidak menyinggung arti, jadi artinya tetap bahwa hanya tipe aja. Ciri ideologi sosialisme juga hak kepemilikan atas alat-alat produksi milik pribadi akan diakui secara terbatas. Ternyata masih mengakui tapi secara terbatas ya, kepemilikan alat-alat produksi ya. Kemudian sosialisme juga memiliki prinsip kesederajatan dan pemerataan bagi rakyat. Jadi intinya begitu ciri sosialisme. Kemudian ciri sosialisme yang lain adalah menolak kapitalisme dan menghapuskannya dengan cara-cara kaum buruh bersatu untuk memperjuangkannya. Jadi akan ada the ruling class gitu ya. Itu yang akan digulingkan oleh kekuatan buruh yang bersatu, bisa demikian. Komunisme itu adalah buah dari sebuah sosialisme yang menghargai kepentingan komunal kelompok. Itu dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang hendak menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan milik bersama yang dikontrol oleh negara. Itu pikiran Karl Marx dan Friedrich Engels ketika itu. Jadi kepemilikan pribadi nggak bisa dong, katanya Karl Marx, itu adalah milik semuanya. Jadi mengatakan bahwa tidak ada barang itu milik pribadi, semuanya adalah milik semuanya. Kemudian ciri komunisme adalah berperilaku berdasarkan logika saja dan tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau agama. Hanya dianggap mempengaruhi kalau agama ikut-ikut gitu menurut komunis, dan ditolak oleh para komunis itu sendiri. Itu ideologi yang berkembang di komunisme. Tentu di Indonesia tidak bisa hal ini, karena bangsa ini adalah homo religius yang percaya kepada Tuhan, sehingga tentunya komunisme tidak boleh berkembang di Indonesia. Ciri komunisme adalah semua hak milik rakyat adalah kekuasaan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ideologi komunis ini. Jadi artinya bahwa semua alat-alat produksi, kemudian barang-barang yang bisa digunakan untuk memproliferasi sesuatu, menggandakan sesuatu misal pabrik dan sebagainya, tidak boleh individu yang menguasai. Itu adalah negara. Itu ciri dari komunisme. Simpulannya, saudara, bahwa sebenarnya banyak ideologi yang berkembang di dunia ini. Namun sekali lagi ada tulisan yang sempat saya bentangkan hanya dua, yakni sosialisme dan liberalisme. Selebihnya Anda dapat searching di dunia maya. Mohon maaf banyak tipu karena saya harus tergesa-gesa membuat ini agar saudara-saudara bisa mengikuti, karena setelah saya tanyakan untuk memahami apakah memahami slide yang saya kirim yang tanpa voice, ternyata banyak juga yang mengeluhkan. Oleh karenanya ini saya lahirkan. Jadi demikian itu saudara-saudara sekalian. Dan yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya menginginkan saudara-saudara juga menggali dari beberapa buku-buku literatur yang kaitannya dengan ideologi-ideologi ini, dan kemudian coba dicari bahwa ternyata bahwa Pancasila masih menjadi ideologi yang unggul yang bisa menjawab itu semuanya. Terima kasih saudara-saudara perhatiannya. Mudah-mudahan dapat bisa memenuhi apa permintaan saudara yang kurang paham hanya slide yang tanpa voice. Ini saya sampaikan, terima kasih dan salam cendol dawet.